Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat serta limpahan rahmat-Nya Allah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan, dan masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan yaitu sholat Isya, tarawih, witir berjamaah. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikut, para sahabat dan tetap setia sampai saat ini. Jamaah sholat Isya, tarawih, dan witir yang dirahmati Allah. Kalau kita merenung sejenak melihat jamaah kita, mungkin ada beberapa di antara jamaah kita yang sudah mendahului kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka atau yang sudah mendahului kita itu selalu diterima amal dan perbuatannya, diberikan ganjaran oleh Allah dan dijauhkan dari siksa kubur. Dan pada kesempatan yang mulia ini, kebetulan kemarin saya sudah sedikit memaparkan tentang amalan-amalan utama di bulan Ramadan, di mana diantaranya adalah kita melaksanakan puasa seperti yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tapi kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan keutamaan yang kedua selain berpuasa, yaitu membaca Al-Quran. Allah itu melalui Rasulnya memberikan kepada atau memberitakan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu kedudukan yang sangat-sangat dihitung oleh Allah. Al-Quran adalah salah satu kitab yang paling terakhir diturunkan dan dianggap paling agung. Allah itu tidak pernah sembarangan memberi sifat pada sesuatu. Apabila sesuatu disifati oleh Allah penting, maka hal itu akan penting. Apabila sesuatu itu Allah sifati agung, maka sesuatunya itu akan agung dan kekal pada hakikatnya. Nah, di dalam mensifati Al-Quran itu kalimat agung, kalimat mulia, dan kalimat penuh hikmah itu Allah letakkan ada di dua tempat atau di dua surah. Yang pertama itu di surah Yasin yang mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sedangkan yang kedua dalam firman yang lain Allah berfirman Qaf wal Qur'anil Majid. Artinya Qaf, demi Allah Quran itu mulia. Dari dua ayat di atas yang kami sampaikan cukup bagi kita untuk menjadi bukti bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang Allah muliakan. Kaitannya dengan bulan Ramadan ini, pada bulan yang kita jalani pada saat ini, segala amal kebaikan kita itu dilipat gandakan, sehingga membaca Al-Quran itu memiliki keutamaan pahala yang besar pada bulan Ramadan ini. Pada hari-hari selain Ramadan, pahala membaca Al-Quran sudah Allah berikan, dan di bulan Ramadan ini akan Allah lipat gandakan. Kalau di bulan biasa satu huruf setara dengan 10 kebaikan, maka pada bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda. Keterkaitan dengan membaca Al-Quran, saya mendapat sebuah literatur baru saya dapatkan kemarin. Ternyata mengapa umat Islam atau Muslim ramai-ramai membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Ternyata ini terjawab. Huruf dalam Al-Quran itu sejak 1200 tahun yang silam, ketika dunia itu belum mengenal komputer, belum mengenal alat hitung yang canggih, maka Imam Syafi'i telah mampu mendata jumlah
masing-masing huruf dalam Al-Quran itu secara detil dan tepat. Imam Syafi'i dalam kitabnya Majmu' al-Ulum dan dikutip oleh Imran Ibnu Arabi dalam mukadimah Al-Futuhat Al-Ilahiyah menyatakan bahwa jumlah huruf dalam Al-Quran itu disusun sesuai dengan banyaknya. Ternyata dari pemahaman ini, huruf yang paling banyak di dalam Al-Quran itu yaitu huruf alif. Huruf alif itu sebanyak 48.740 huruf. Disusul oleh huruf lam itu 33.000 sekian, huruf mim 28.000 sekian, huruf ha itu 26.000 sekian, huruf ya itu 25.000, huruf waw 25.000 sekian, nun 17.000 sekian, lam alif itu 14.000, ba itu 11.000 dan sa itu 10.000, dan yang paling sedikit yaitu huruf zo yaitu 442 huruf. Nah, sekarang kita berhitung. Jadi jumlah semua huruf dalam Al-Quran itu sebanyak 1.027.000. Setiap kali kita khatam Al-Quran, kita telah membaca lebih dari 1 juta huruf. Jika satu huruf sama dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 pahala, maka kira-kira 10 juta pahala kita dapatkan. Di bulan Ramadan ini Allah menggandakan menjadi 70 kali kebaikan. Jadi kita bisa hitung berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Maka dari itu tidak heran kalau di bulan Ramadan kita lihat jemaah kita setelah sholat Isya, setelah sholat Asyar dia melakukan bacaan Quran, kembali ke rumah lagi bersama. Dan bahkan ada dalam bulan Ramadan ini dia berkali-kali khatam. Dia bisa dihitung dengan jumlah pahala yang dapat kita raih di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk terus membaca Al-Quran, bertadarus, dan kalau mampu juga memahami makna yang sebenarnya Al-Quran. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.